Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini dan presentasi dari kelompok dulu, mari kita berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Hari ini hari Senin 17 November 2025. Kelompok 7 yang beranggotakan Alisa Gisdiana Putri. Alia Gisdiana Putri. Yang kedua Sahada Namira. Dan yang ketiga Novita Wulandari. Kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dengan tema analisis forecasting model Arima Layu dan studi kasus ya. Oke, apakah kelompok 7 sudah siap? Oke, kepada kelompok 7 waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian forecasting. Forecasting adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan peramalan perkiraan terhadap sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Tujuan dilakukannya forecasting adalah untuk mengurangi ketidakpastian dari proses penjualan, produksi, pembelian, dan membantu proses penjadwalan agar langkah antisipatif dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis forecasting. Berdasarkan waktu horizontal, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Selanjutnya yaitu peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Selanjutnya pengertian dari model ARIMA. ARIMA merupakan suatu metode yang menghasilkan ramalan-ramalan berdasarkan sintetis dari pola data secara historis. Menurut Subagio, metode peramalan moving average dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari datanya lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Yang C, penerapan model ARIMA dalam forecasting. Yang pertama yaitu identifikasi model. Penerapan dimulai dengan studi kasus pada peramalan nilai RO return on asset sebuah bank konvensional dari Januari 2009 hingga April 2014. Selanjutnya yaitu deteksi stasioneritas data. Yang pertama, pemeriksaan visual grafik. Setelah data tersebut diimport ke Epius, kita bisa identifikasi modelnya dengan melakukan deteksi terlebih dahulu. Melihat sebaran data dengan scatter plot bisa dilakukan dengan klik ROA Epius Graph. Kita bisa melihat data yang ada secara garis besar. Di sini data yang secara kasat mata kita bisa lihat bahwa data tersebut
tidak stasioner. Yang kedua, pemeriksaan poligraf ATF dan PATF. Kemudian selain kita lihat dalam sebaran melalui grafik, kita bisa melihat dengan melalui ATF dan PATF. Dengan melihatnya kita bisa melakukan analisis. Dengan klik ROA, Fuse Polygraph View Polygraph Level, lalu oke. Lalu tampilannya akan seperti yang kita lihat di sini. Selanjutnya uji unit ROT ADF test. Selanjutnya kita lakukan pengujian statis ADF dengan cara klik ROA Fuse unit ROT test ADF. Yang dilakukan pertama yaitu melakukan uji pada tahap 1 terlebih dahulu. Apabila data memiliki unit ROT tidak stasioner, maka bisa dilakukan dengan pengujian unit ROT pada tingkat 1. Selanjutnya yaitu uji pada level. Hasil pada nilai P value 0,06, maka itu lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari tingkat signifikansinya. Maka disimpulkan bahwa data tersebut mengandung unit ROT atau tidak atau belum stasioner. Yang kedua, uji pada first difference dilakukan dengan pada level belum stasioner. Untuk hasilnya nilai P value itu sebesar 0,00. Jadi di sini lebih kecil dari pada tingkat signifikasi 0,05. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah tidak mengandung unit ROT atau sudah stasioner. Kesimpulannya dari identifikasinya yaitu karena stasioneritas dicapai pada first difference D sama dengan 1, maka model yang memungkinkan untuk digunakan adalah ARIMA sebab menggunakan proses integrasi. Izin melanjutkan. Yang kedua ada penafsiran dan pengujian parameter. Nah, kali ini menggunakan metode trial dan error untuk menguji beberapa model ARIMA dan memilih yang terbaik. Dilakukan penafsiran untuk 3 kandidat model yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada model AR ATM1. Model pertama yang ditafsir adalah model AR yang secara notasi lengkap ARIMA adalah 110. Model ini hanya memasukkan komponen autoregresif AR order 1 P sama dengan 1. Sementara komponen moving inference diabaikan Q sama dengan 0. Perintah yang dilakukan di Fuse adalah D ROA C AR 1. Model ini mengasumsikan bahwa nilai ROA yang sudah stasioner saat ini dijelaskan oleh nilai ROA stasioner pada satu periode waktu sebelumnya, ditambah dengan konstanta C dan error term. Estimasi dari model ini menghasilkan koefisien untuk AR yang kemudian dicatat dan disimpan sebagai salah satu kandidat. Yang kedua ada model MA. Selanjutnya ditafsir model MA yang secara notasi ARIMA adalah 011. Model ini hanya memasukkan komponen moving inference MA itu sama dengan 1. Sementara komponen autoregresif diabaikan dan sama dengan 0. Perintah yang dilakukan untuk estimasi ini adalah D ROA C MA 1. Model ini mengasumsikan bahwa nilai ROA stasioner saat ini dipengaruhi oleh error term pada satu periode waktu sebelumnya, ditambah dengan konstanta dan error term saat ini sama seperti sebelumnya. Ini juga dicatat dan disiapkan untuk dibandingkan dengan model lain. Yang terakhir ada model ARIMA 111. Kandidat model terakhir yang paling kompleks adalah model campuran ARIMA 111. Model ini menggabungkan komponen autoregresif
Progressive AR Orde 1 dan Moving Average MA Orde 1 secara simultan P sama dengan 1, Q sama dengan 1. Perintah yang digunakan untuk menaksir model ini di Evius adalah DROA CAR1 MA1. Model ini merupakan model ARMA Auto Regressive Moving Average yang diterapkan pada data yang sudah diferensi sama dengan 1. Model ini dianggap sebagai model yang paling komprehensif karena mencoba menangkap pengaruh nilai masa lalu variabel dependen itu sendiri atau AR dan pengaruh shock acak masa lalu atau MA secara bersamaan. Setelah ketiga model ini ditaksir, hasil statistiknya terutama koefisien determinasi R2, AIC, dan SD akan dianalisis pada tahap berikutnya untuk menentukan mana yang paling fit dan layak digunakan untuk peramalan. Yang ketiga, pemeriksaan diagnostis dan perbandingan model. Langkah pemeriksaan diagnosa dengan uji asumsi residual, quick view, residual diagnostik, heteroskedasticity test, white test, lalu hasilnya akan tampak seperti ini. Lalu kita akan membandingkan satu per satu. Jika semua dugaan parameternya signifikan dan residualnya white noise, maka modelnya dapat dikatakan baik dan sebaliknya. Di sini model yang signifikan kriterianya adalah nilai R-square yang paling besar serta AIC dan ST yang terkecil. Untuk ketiganya ternyata yang signifikan ada dua model, yaitu MA dan ARIMA. Lalu bisa kita lihat lagi nilai yang paling besar serta IC dan SC yang paling besar. Jadi untuk model yang paling sesuai digunakan adalah model ARIMA. Yang terakhir ada peramalan atau forecasting. Tahap peramalan adalah klimaks dari seluruh proses permodelan ARIMA. Sebab maksud dan tujuan utama dari adanya ARIMA ini adalah kita dapat melakukan peramalan dalam jangka yang pendek setelah melalui 3 tahapan sebelumnya, identifikasi, penaksiran, dan pemeriksaan diagnostis. Dan setelah model ARIMA yang terbaik ditemukan dan tervalidasi, model tersebut kini siap digunakan untuk memproyeksi nilai variabel di masa depan. Proses ini diawali dengan mempersiapkan workfile Evius untuk mengakomodasi periode peramalan yang diinginkan. Yang pertama, menyiapkan periode dan eksekusi di Evius. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyesuaikan range data di workfile Evius. Data historis terakhir pada studi kasus ROA ini adalah April 2014 yang dinotasikan sebagai 2014 M4 berarti bulan yang keempat. Periode workfile harus diubah dan diperpanjang hingga tanggal akhir yang ingin diramal. Sehingga, contoh, jika peneliti ingin meramal hingga Januari 2015, maka end date diubah menjadi 2015 M1. Yang kedua ada hasil dan interpretasi akhir peramalan. Setelah perintah peramalan dijalankan, Evius akan secara otomatis menghasilkan variabel baru di workfile yang dinamakan ROAF, kependekan dari ROA forecasting, yang berisi nilai-nilai peramalan untuk periode yang telah digambarkan tadi. Variabel ROAF ini memuat proyeksi nilai ROA dari bulan Mei 2014 hingga Januari 2015. Nilai-nilai peramalan ini kemudian divisualisasikan bersama dengan data historis melalui grafik. Dari hasilnya dapat kita lihat bahwa hasil peramalan tersebut mengidentifikasikan bahwa terdapat penurunan ROA dalam kurun waktu 9 periode terakhir, yaitu periode setelah tahun 2014 bulan April menuju ke 2015 bulan Januari. Interpretasi ini menjadi kesimpulan akhir dari penelitian di mana model ARIMA yang divalidasi memberikan indikasi tren penurunan yang harus diwaspadai oleh pihak bank konvensional yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrea tentang studi kasus. Baik, izin masuk. Menjelaskan tentang studi kasus analisis forecasting menggunakan model ARIMA. Jadi studi kasus yang diambil di sini terkait dengan ramalan harga produsen karet di Provinsi Riau tahun 2023 dan menggunakan metode ARIMA. Jadi penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari BPS mengenai harga produsen karet di Provinsi Riau. Adapun data harganya produsen karet di Provinsi Riau dari tahun Januari 2020 hingga Desember 2022. Bisa
3 tahun terakhir ialah pada bulan Juni 2022, yakni 86.56 rupiah per kilogram, dan harga produsen terendah pada bulan Juni 2020 yakni 5419 rupiah per kilogram. Langkah pertama ialah membuat plot data atau identifikasi data. Plot data aktual harga produsen karet di Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai 2022 bisa dilihat pada gambar ini. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa nilai data menunjukkan kondisi yang tidak tetap, yakni terjadi penurunan pada kuartal 1 dan ke kuartal 2 pada tahun 2020. Bisa dilihat di sini, dan terjadi penurunan signifikan kembali pada kuartal 3 di tahun 2022, sehingga dapat dikatakan nilai data harga produsen karet tersebut mengalami penurunan dan kenaikan. Maka pola data tersebut tidak stasioner atau berubah seiring waktu. Dari plot data ini, data tersebut didapati tidak stasioner. Oleh sebab itu, sebelum melakukan peramalan menggunakan data, kita perlu data yang stasioner terlebih dahulu atau tidak berubah seiring waktu, yakni dengan melakukan uji stasioner dengan melihat nilai probability yang kurang dari 0,05 pada uji akar-akar unit atau disebut juga uji unit plot test. Bisa dilihat di layar. Berdasarkan gambar menunjukkan nilai probability test unit plot pada level bernilai bernilai 0,8055, yang mana 0,8055 ini lebih dari 0,05. Maka data ini dapat dikatakan tidak stasioner pada level. Jadi jika data tersebut tidak stasioner pada level, maka kita memerlukan uji selanjutnya agar mendapatkan data yang stasioner, yakni dengan menguji pada first difference. Jadi di gambar keempat ini menunjukkan nilai probability test unit trot pada first difference bernilai 0,0157, yang mana lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data sudah stasioner pada first difference dan didapatilah ordo D sama dengan 1. Di tahap selanjutnya ialah menentukan model arima atau PDQ. Sebelumnya sudah didapat nilai D dengan uji stasionaritas yang didapati stasioner pada uji first difference, maka D sama dengan 1. Berdasarkan gambar kelima, pada plot data partial autocorrelation terlihat yang melewati garis putus-putus ialah leg nomor 1. Maka didapati ordo P sama dengan 1 atau AS dan kurung 1. Sedangkan pada plot autocorrelation yang melewati dari garis putus-putus terjadi di leg kedua. Maka didapati ordo Q sama dengan 2 atau MA2. Model sementara yang mungkin bisa dibentuk ialah arima 11 serta arima 112. Sesudah menetapkan model sementara dari hasil identifikasi yang menghasilkan nilai PDQ, selanjutnya mengestimasi AR dan MA dengan menggunakan estimate equation model arima 111 serta arima 112. Setelah melaksanakan estimasi dan memperoleh estimasi parameter agar model sementara bisa digunakan untuk peramalan, perlu melakukan pengujian kelayakan model. Dari gambar 6 dan 7 terlihat bahwa nilai Akaike invocation di bawah SDN dependent var ini pada arima 112 lebih kecil daripada nilai arima di 111, dan nilai R square arima 112 lebih besar daripada arima 111, sehingga dapat disimpulkan bahwa model arima 112 lebih baik dari model arima 111.
Kemudian pada gambar ke-9 terlihat bahwa AROS dan MAROS berada pada unit circle, yang berarti model ini tidak mengandung white noise, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 112 layak digunakan. Setelah model terbaik diperoleh, kemudian melaksanakan peramalan memakai model ARIMA 112 dengan signifikasikannya AR1 MA2. Berdasarkan gambar dan tabel yang ada di layar, menunjukkan bahwa ramalan harga produsen karet di Provinsi Riau untuk bulan berikutnya adalah mencapai angka Rp74.025 per kilogram dan akan terus naik secara konstan hingga Rp7541,329 per kilogram. Artinya itu stabil dengan rata-rata sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa dalam peramalan harga produsen karet di Provinsi Riau dengan metode ARIMA, hasil penelitian menyatakan model ARIMA terpilih ialah model ARIMA 112. Pada hasil peramalan dari Januari 2023 hingga Desember 2023 terlihat bahwa harga produsen karet menyatakan tren yang positif, yang dimana terus stabil tiap bulannya, dan tentu makin banyak data yang dicapai maka makin bagus model yang domestik. Ya, kita close ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain ya terkait dengan ARIMA atau Regression Integrated Moving Average atau dari Pak Moving, silakan kalau ada pertanyaan pada kelompok duduk ya. Nanti para penanya mau menulis di WhatsApp grup ya terkait dengan pertanyaannya untuk karena dan juga aktifkan para nanya informasi. Oke, silahkan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya dulu yang menanya terkait dengan studi kasus ini kan saya lihat kan masih di Riau ya. Nah, bagaimana kalau studi kasusnya di Kalimantan Selatan seperti di wilayah kita? Seperti apa kira-kira studi kasus model ARIMA ini? Oke, sebagai yang lainnya dari kelompok jadi silakan memberikan ringkasan dari kelompok 7 sama yang untuk kelompok B nanti dudukan aja. Jadi di depan kelompok B langsung presentasi dua kelompoknya. Iya, di Kalimantan Selatan. Contohnya seperti prediksi awal
kesehatan menggunakan metode ARIMA. Ketapang itu daerah mana? Contohnya itu di Ya. Oh iya, Aran itu kan Kabupaten Banjar ya. Kalau Ketapang itu kan Kalimantan Barat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Atau ada tambahan dari Pak Mufik yang dikaitkan dengan ekonomi syariah atau terkait dengan keagamaan atau Islam Studies terkait dengan hal ini. Silakan. Silakan. Oke, yang sudah mengumpul pertama Anissa ya. Anissa di mana sudah Oke, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup ya, kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Oke, silakan dari kelompok 7 untuk menutup presentasinya.